Cara menurunkan tegangan 220 volt AC ke 5 volt DC dengan praktis dan mudah. 220 volt AC, kita ukur tegangan outputnya. Kita ubah ke DC. Ada di 5 volt. Untuk spesifikasi teknis, Highlink ini spesifikasinya ada di 2 kali sekitar 3,5 cm, dikali tingginya ada di 1,5 cm. Untuk tegangan input dari Highlink ini, di sini tegangan inputnya sebesar 220 volt AC dengan output di 5 volt DC. Untuk arusnya di sini ada di 0,6 ampere atau 600 mA dengan daya sebesar 3 watt. Bagian input ini ada ditandai dengan tulisan di sebelah kanan sini input, di sini adalah AC, lalu di sini adalah output, di sebelah kanan sini adalah output. Untuk soketnya itu ada di sebelah sini kakinya, di sini kaki input, dan juga di sebelah sini adalah kaki output. Nah, untuk harganya Highlink ini harganya dibanderol dengan harga 43.000 di toko hijau. Dengan komponen sekecil ini kita sudah bisa menurunkan tegangan sebesar 220 volt AC ke 5 volt DC. Nah, alat ini bisa kita integrasikan untuk tegangan input pada Arduino Uno atau microcontroller dan op-amp atau operasional amplifier. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info seputar elektronika. Dan juga jangan lupa like dan komen video ini. Untuk kekurangannya, ini menurut saya ini harganya terlalu mahal dengan di harga 43.000 ya. Dengan membuat sendiri power supply 5 volt atau membeli adaptor yang sudah jadi seperti ini, kita sudah bisa mendapatkan ampere yang lebih tinggi atau daya yang lebih tinggi. Dari Highlink ini hanya ada di angka 0,6 ampere atau 600 mA. Kekurangan berikutnya, Highlink ini tidak bisa kita integrasikan dengan PCB lubang seperti ini ya, yang memiliki lubang dengan standar antar lubangnya itu 2,5 mm. Jadi antar lubang ini ada di angka, jaraknya ada di sekitar 2,5 mm. Jadi Highlink ini tidak bisa kita integrasikan dengan PCB lubang seperti ini. Nah, ini yang sebelah sini nggak masuk ya, nggak bisa masuk seperti ini. Atau juga tidak bisa kita integrasikan dengan ini, project board atau photo board atau papan percobaan, ini tidak bisa kita masukkan. Nah, seperti ini tidak bisa karena jarak antar lubangnya itu tidak sesuai standar untuk project board ataupun PCB lubang, yang jaraknya itu sekitar lubang ini adalah 2,5 mm atau di angka 0,01 inci. Bagi yang bertanya-tanya standar ini dari mana, misalnya ini sesuai standar ya, IC ini kita masukkan, dia akan bisa masuk di PCB atau project board seperti ini. Nah, karena dia antar kakinya itu sesuai standar 2,5 mm, ini juga bisa kita masukkan di PCB port yang lubang ini. Jadi ini adalah standar internasional untuk jarak antar lubang project board ataupun lubang PCB. Sumbernya ini bisa kita lihat di datasheet yang dikeluarkan oleh Farnell.com ini. Jadi Farnell.com ini adalah salah satu produsen komponen elektronik terkemuka di Inggris, yang mana Farnell.com ini memproduksi komponen-komponen elektronik seperti sistem embedded, semikonduktor, IC, tools, alat-alat ukur, komponen pasif, dan sebagainya. Lalu ini adalah datasheet yang dikeluarkan oleh Farnell.com dari Twin Industries. Di sini tertera bahwa untuk jarak antar lubang itu adalah 0,1 inci. Lalu ini juga sama dari Twin Industry, bahwasanya di sini tertera
Untuk jarak antar lubang PCB ini adalah 0,1 inci. Oke, berikutnya adalah percobaan komponen high-link ini. Komponen high-link ini akan kita hubungkan dengan tegangan 220 volt AC PLN. Dalam penyambungan ini nanti harap berhati-hati ya, karena untuk kaki input ini jaraknya sangat dekat sekali. Seperti yang kita tahu, kalau tegangan AC sampai bertemu itu, apalagi tegangan AC 220 volt PLN itu sampai short atau bertemu, itu bisa menyebabkan konsleting atau ngetrip, atau bahasa Jawanya adalah jeglek. Ini adalah kabel AC nya, kita solder dulu. Setelah kita solder, di sini kita cek menggunakan avometer digital ya, merek Sanwa. Ini sudah pernah kita bahas, linknya ada di pojok kanan atas. Langsung saja kita coba. Di sini kita hubungkan dengan tegangan 220 volt PLN. Yap, ini sudah kita hubungkan dengan tegangan 220 volt PLN. Di sini kita coba ukur tegangan inputnya. Ini kita pilih AC. Tegangan input kita ukur, terlihat di sini 220 volt AC ya. Ini tegangan rumahan atau tegangan jala-jala dari PLN itu. Nah, ini jangan sampai konslet atau bertemu ya dalam melakukan pengujian. Kedua kabel ini jangan sampai ketemu, nanti kalau ketemu nanti bisa menyebabkan konsleting. Jadi pensolderannya harus benar-benar pas. Sekali lagi kita ukur, tertera di situ 218 volt AC atau 220 volt AC. Nah, ini 220 volt AC. Kita ukur tegangan outputnya. Kita ubah ke DC. Ada di 5 volt. Tegangan keluar 5 volt DC. Kita cek fasanya menggunakan test pen apakah nyala. Nyala ya, ini kita lihat test pen ini nyala ya. Jadi hati-hati dalam melakukan pengujian menggunakan tegangan 220 volt AC ini. Kita cabut dulu. Nah, kesimpulannya dengan harga 43.000 belum ongkir, apakah worth it untuk penggunaan menurunkan tegangan 220 volt AC ke 5 volt DC? Menurut saya ini kurang worth it ya. Lebih baik kita membeli adapter yang 5 volt, secara harga itu sudah murah, dan juga kita bisa mendapatkan daya yang lebih besar. Ini dayanya kecil karena ampernya ini kecil, ada di angka 0,6 ampere. Itu ampernya bisa kita dapatkan di angka sekitar 5 atau bahkan sampai 10 ampere. Apalagi ini kaki inputnya ini jaraknya sangat berdekatan ya. Jadi untuk tegangan 220 volt ini rawan short atau rawan korslet ya kalau sampai ketemu kedua kaki ini.